Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Di sini saya Farabi Muzaki Malau dengan NIM 2024014077 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi public speaking saya, yaitu revolusi mental remaja. Nah, apa sih itu revolusi mental remaja? Jadi, ini adalah sebuah perubahan mendalam dalam cara kita berpikir, bersikap, yang dimana kita yang sebelumnya adalah orang yang pendiam, orang yang insecure, jadi bisa kita grow diri kita menjadi lebih baik, kita glow up. Yang dulunya kita pemalu menjadi orang yang berani, dan kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berdampak positif bagi diri kita sendiri. Ini tuh bukan hanya tentang perubahan sifat, tapi tentang pencarian jati diri juga. Lalu, kenapa revolusi mental itu penting bagi remaja? Jadi, ini penting bagi remaja karena kita sedang berada di fase krusial. Jadi, dalam hidup fase pencarian jati diri, penentuan arah. Jadi, saya melihat masih banyak remaja yang kehilangan arah karena banyaknya pengaruh negatif seperti dari sosial media, karena banyak sekali hal negatif yang muncul dari sosial media itu sendiri. Karena sosial media itu sangat mudah dalam memberikan akses yang sangat tidak bermanfaat bagi kita sebagai remaja. Jadi sebagai remaja kita harus pintar-pintar dalam memfilter sosial media kita. Lalu di sini ada juga tantangan zaman yang makin kompleks. Jadi kita sering sekali melihat banyaknya dituntut kesempurnaan dalam hidup. Jadi dalam sosial media juga selalu banyak sekali di sosial media itu punya cara hidup yang serba instan, tidak sabar dalam berproses. Lalu ada remaja itu sebagai aset bangsa. Jadi kita sebagai aset bangsa harus bisa menggrow up diri kita, karena kita adalah sebagai seorang aset bangsa di masa depan. Jika kita terus begini dalam keadaan glow atau di bawah, down up, jadi kita tidak akan bisa menaikkan kualitas bangsa kita. Lalu di sini tantangan mental yang dihadapi remaja itu ada 4, yaitu pertama menurut saya ada overthinking dan stres akademik. Jadi kita itu sering sekali dituntut untuk mendapatkan nilai sempurna di kampus, di sekolah, karena oleh sebab itu kita jadi overthinking. Jadi kita terlalu banyak tidak terarah dalam mencapai tujuan kita. Lalu di sini kurangnya percaya diri. Banyak sekali remaja itu kurang percaya diri akan dirinya sendiri. Misalnya dia memiliki bakat, tapi dia tidak mau menunjukkan bakat dia di sosial media karena dia malu akan dihujat atau dijudge oleh orang lain. Jadi sebagai remaja kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita harus membranding diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Terus terjebak budaya instan dan eksistensi palsu. Jadi menurut saya tuh di sosial media itu masih banyak sebuah hal-hal palsu. Yang ditujukan mereka di sosial media itu tidak sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Jadi kita tidak boleh membuat diri kita itu menjadikan orang lain itu menjadi standar hidup kita. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, dan orang lain ya biarkan saja kita menjadi diri kita, orang jadi orang lain. Jangan menjadikan orang lain itu menjadi pedoman hidup kita dalam bersaing. Lalu minim empati dan toleransi. Nah, anak muda zaman sekarang itu minim empati saya lihat, karena mereka juga tidak peduli akan hal-hal sekitar, tidak hormat kepada orang yang lebih tua, ngomongnya tidak sopan, dan juga tidak toleransi atau intoleransi karena mereka tidak menghargai perbedaan. Kebanyakan dari mereka itu sering menghujat karena hanya ada perbedaan. Misalnya orang yang muslim masuk ke non muslim langsung dihujat, dan sebaliknya orang yang muslim masuk ke Islam langsung dipuji-puji. Menurut saya itu terlalu berlebihan karena sangat tidak baik. Lalu ada 3 pilar dalam revolusi mental, yaitu integritas, jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Jadi kita harus jujur, apa yang dibilang kepada kita itu harus kita lakukan, dan kita harus bertanggung jawab atas apapun yang telah kita lakukan. Lalu kita harus konsisten, karena hal-hal sekecil apapun jika kita konsisten itu akan menghasilkan hal yang mungkin baik untuk di masa yang akan datang. Lalu etos kerja, disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Di sini kita harus disiplin, jangan mudah menyerah. Kita harus mencari celah dalam terus memperbaiki diri. Apabila kita merasa stuck, kita harus mencari bagaimana caranya
kita mendapatkan sebuah motivasi agar bisa terus grow up, dan gotong royong, peduli, kolaboratif, dan saling membantu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, remaja itu harus bisa peduli akan sesama. Kita harus memiliki lingkungan yang baik, dan kita harus kolaboratif, saling berbagi ilmu agar bisa menjadi lebih baik dan saling membantu. Nah, terus bagaimana cara memulainya? Refleksi, apa nilai yang telah kita punyai sekarang? Apa sih yang aku cari? Apa sih goals aku? Apa sih tujuan aku dalam hidup ini? Nah, di sini kita harus refleksi diri kita. Apa yang harus kita cari dalam hidup ini? Lalu, kelilingi diri kita dengan lingkungan yang positif. Hindari hal-hal negatif dalam hidup kita ini. Di lingkungan kampus, ikuti organisasi, komunitas kepemimpinan, atau teman-teman yang positif, yang tidak membawa kita ke lingkungan yang negatif. Lalu, mulai dari hal kecil, jujur dan bantu teman tepat waktu. Contohnya tuh kita mengajari teman yang kesusahan dalam belajar, kita jujur dalam menyampaikan suatu informasi, dan tidak terlalu berlebihan dalam terkadang orang itu kadang berbohong dalam menyampaikan sebuah ilmu hanya karena ingin dianggap hebat kan. Lalu tepat waktu juga, kita harus konsisten dalam waktu, disuruh hari jam sekian harus hari jam sekian. Lalu terbuka terhadap kritik dan belajar hal baru. Sebagai seorang remaja, karena kita masih dalam tahap belajar, dalam tahap berproses, kita harus siap menerima kritik, supaya itu untuk membangun diri kita menjadi lebih baik. Jangan terlalu karena dikritik kita sakit hati, jadi minder, kita jadi benci. Kita malah harus, jika kita dikritik, kita harus menjadikan itu sebagai motivasi pelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Dan di sini saya mengutip sebuah quotes dari buku Atomic Habits karya James Clear, yang dimana sukses adalah produk dari kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi sekali seumur hidup. Jadi di sini tuh sukses itu adalah produk dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi kita melakukan sesuatu yang konsisten setiap hari, biarpun itu hal yang kecil, asal itu membuat sebuah sukses yang positif bagi kita, biarpun itu hal yang kecil, maka itu bisa dibilang adalah sebuah standar yang bisa membahagiakan kita. Dan ini kesimpulannya, dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.